Mohon izin Bapak dosen, mohon izin rekan-rekan, kami dari kelompok 4 kelas G1 akan menjelaskan mengenai IDEA atau International Data Encryption Algorithm. Mari kita mengenal dulu apa itu IDEA. IDEA adalah International Data Encryption Algorithm. Algoritma ini muncul pada tahun 1990 dan merupakan algoritma simetris yang beroperasi pada sebuah blok pesan terbuka dengan lebar 64 bit. Menggunakan kunci yang sama berukuran 128 bit untuk proses enkripsi dan dekripsi. Algoritma utama dari sistem kriptografi IDEA adalah sebagai berikut. 1. Proses enkripsi, M sama dengan C. 2. Proses dekripsi, C sama dengan M. Yang mana E adalah fungsi enkripsi, D adalah fungsi dekripsi. M adalah pesan terbuka, C adalah pesan rahasia, dan K adalah kunci enkripsi atau dekripsi. Konsep utama dari IDEA adalah pencampuran operasi dari 3 kelompok aljabar yang berbeda, yang terdiri dari 2 n elemen. Operasi-operasi tersebut adalah operasi XOR. Operasi ini disimbolkan dengan tanda seperti pada gambar. Yang kedua ada operasi penjumlahan modulo. Operasi ini disimbolkan dengan tanda seperti pada gambar. Dan yang ketiga adalah operasi perkalian modulo yang disimbolkan dengan tanda yang ada pada gambar. Berikut adalah gambaran komputasi dan transformasi keluaran. Selanjutnya, dilihat dari gambar ada proses enkripsi dari IDEA. Proses dekripsi algoritma IDEA merupakan proses dekripsi yang menggunakan algoritma yang sama dengan proses enkripsinya. Perbedaannya hanya ada pada 52 subkunci yang digunakan masing-masing yang merupakan hasil turunan 52 subkunci enkripsinya. Pembentukan subkunci IDEA sebanyak 52 subkunci 16 bit untuk diproses, kemudian dienkripsi hingga terbentuk sebuah kunci 128 bit. Pada pembentukan subkunci IDEA dengan kunci masukan 128 bit dibagi menjadi 8 partisi hingga diperoleh 16 bit. Pada K1 sampai K6 merupakan partisi pertama dan sisanya merupakan partisi kedua. Kemudian diputar ke arah kiri sebanyak 25 bit dan dibagi lagi menjadi 8 hingga diperoleh 16 bit dengan pembagian K9 sampai K12 merupakan iterasi pertama dan sisanya merupakan iterasi kedua. Kemudian diputar lagi ke arah kiri sebanyak 25 bit hingga diperoleh 52 subkunci. Subkunci untuk proses enkripsi dibagi menjadi 8 putaran, di mana setiap putarannya terdiri atas 6K. Sisanya akan dihasilkan pada transformasi output, yakni pada K49, K50, K51, dan K52 seperti pada tabel. Pada putaran pertama terdiri dari K1 sampai K6, putaran kedua K7 sampai K12, dan seterusnya hingga output transformasinya sebanyak 4K pada K49, K50, K51, dan K52. Subkunci yang digunakan untuk mendekripsi merupakan bentuk inverse dari proses enkripsi, seperti yang terlihat pada tabel, di mana putaran pertama menjadi bentuk inverse dari K1 sampai dengan K6 dan menghasilkan K47, K48, K49, K50, K51 hingga K52 dan seterusnya hingga pada transformasi output yang semula terdiri dari K52, K51, K50, dan K49 menjadi K1, K2, K3, dan K4 yang merupakan kebalikannya. K-inverse diperoleh dari hasil perhitungan inverse perkalian modulo K pangkat 16 ditambah 1 dari K. Kemudian hingga menemukan rumus yang diperoleh K dikali K inverse modulus 2 pangkat 16 ditambah 1 sama dengan 1. Dan min K merupakan inverse dari perkalian modulo 2 pangkat 16 ditambah 1 dari K hingga diperoleh K ditambah min K modulus 2 pangkat 16 sama dengan 0. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Selanjutnya adalah terkait arsitektur umum prosesor kriptografi IDEA. Dapat kita lihat pada gambar yang kami tampilkan, yang dimana dari pesan terbuka 32 bit, kemudian menghasilkan pesan rahasia 32 bit melalui proses 3, yaitu ada blok port data in dan blok port data in, blok mode operasi, dan blok port data out.
blok, di mana pada blok mode operasi sini terhubung kepada blok pembangkit subkunci yang dikontrol. Berikut adalah contoh komputasi penggunaan algoritma IDEA. Dapat kita lihat pada gambar tabel yang kami tampilkan. Dapat diperhatikan bersama. Di sini merupakan contoh penggunaan algoritma pada putaran pertama sampai putaran 9. Yang dimana X1 sama dengan 11, X2 12, X3 nya 13, X4 nya sama dengan 14, yang kemudian menghasilkan seperti pada gambar yang kami tampilkan. Kemudian berikut adalah pesan rahasia telah dideskripsi menjadi pesan terbuka yang sebenarnya seperti pada tabel berikut. Dapat dicermati secara saksama. Dari putaran tadinya menggunakan X sekarang Y, yang artinya pesan rahasia telah dideskripsikan menjadi pesan terbuka yang sebenarnya. Baik, selanjutnya adapun kelebihan dan kekurangan. Baik, yang pertama adalah kelebihan algoritma IDEA. Yang pertama, algoritma ini menyediakan keamanan yang cukup tinggi yang tidak didasarkan atas kerahasiaan algoritmanya, akan tetapi lebih ditekankan pada keamanan ataupun kerahasiaan kunci yang digunakan. Dapat dengan mudah untuk dipahami secara menyeluruh, algoritma ini juga dapat digunakan untuk dan dimengerti oleh semua orang. Algoritma ini sangat layak untuk digunakan sebagai keamanan dalam bidang aplikasi. Dapat diterapkan dalam bentuk komponen elektronik ataupun dalam bentuk chip secara ekonomis ataupun relatif murah. Selanjutnya dapat digunakan secara efisien, dan selain itu juga algoritma ini memungkinkan untuk disebarluaskan ke seluruh dunia. Berdasarkan penjagaan kerahasiaan dari algoritma tersebut, akan tetapi lebih kepada penjagaan terhadap kerahasiaan kunci yang digunakan oleh pemakai. Dan yang terakhir, kelebihannya sudah dilindungi. Selanjutnya adalah kelemahannya IDEA. Schedule-nya sangat sederhana, membuat IDEA memiliki kunci yang sangat lama. Dan selanjutnya, kelemahan kedua, keamanan IDEA masih memiliki kelemahan karena panjang blok yang relatif kecil, yaitu sebesar 64 bit. Baik, itu saja. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Terima kasih.